udah nggak telat. Ya. Bilangnya jelek sekali dari Ibu Lydia, makanya oke nggak apa-apa Bu. Ada minggu kemarin itu juga kan sudah Kak. Lalu sinyalnya. Minta izin. Oke Kak. Oke, kita mulai. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu untuk semuanya. Halo. Ya, shalom. Selamat bergabung untuk Ibu Welma dari Kupang. Ibu Welma lagi mute. Terima kasih untuk hadirannya sekalipun mungkin kita hanya ada beberapa orang, yang lain lagi silaturahmi ringan dengan keluarga, tetangga dan semuanya. Tapi beberapa pun kita yang ada, saya percaya tidak mengurangi berkat pertolongan Tuhan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu saat teduh untuk sebelum kita memulai ibadah. Kita percaya Tuhan Yesus ada dengan kita semua dimanapun saat ini kita berada di tempat kita sambil kita mengawali ibadah pagi hari ini, keluarga Om Armstrong Pitoy akan mengangkat pujian. Kami berkumpul Tuhan, masing-masing kita merenungkan setiap pujian ini yang menguatkan kita untuk memulai ibadah di hari ini. Saya persilahkan keluarga Om Armstrong. Kami berkumpul Tuhan.
Lilis untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Sama berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami di masing-masing rumah kami, Bapa, kami boleh datang berkumpul bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah streaming saat ini, Bapa. Roh Kudus bimbing kami dan Tuhan, kami rindu untuk kuasa-Mu juga boleh bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini, Bapa. Di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, ataupun mereka tidak dapat mengikuti ibadah saat ini. Kami berdoa biarlah pengurapan daripada Bapa di surga menyertai dan menuntun jalannya ibadah ini. Dan kiranya pertolongan daripada Bapa di surga menyertai persekutuan dan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Selamat datang Ibu Melanie Tobing. Kita bersyukur juga ada semua kita boleh hadir saat ini, sekalipun di rumah masing-masing. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi, entahkah itu mau berbagi kesaksian pengalaman, atau mau bermazmur, membaca mazmur pujian, atau juga mau menyanyi, saya persilahkan. Tapi sebelum Bapak Ibu mempersiapkan kesaksian pujian, sekali lagi saya persilahkan keluarga Om Armstrong untuk menaikkan pujian. Allah sanggup. Iya, terima kasih keluarga Om Armstrong, luar biasa tetap mau menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi bagi Tuhan, berbagi pengalaman sukacita beberapa hari yang lalu. Kalau Bapak Ibu sementara berpikir-pikir, boleh ya saya diizinkan bersaksi Bapak Ibu? Silakan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau menyanyikan satu pujian. Biarlah kita semua dikuatkan, diberkati lewat pujian ini. Apapun yang terjadi, kita katakan haleluya.
Biarlah pujian ini menguatkan kita semua. I hear the voice, a secret chord, the devil play, and it bless the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it was like the fourth of fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was wrong, but you knew the truth. The soul her beating on the roof, her beauty and the moonlight overdrew ya. She taught you to care, kitchen hair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips so true there, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ada roti, makan roti tuh. Maybe there's a God above, but all I ever learned from them was how to show somebody how I do ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who seems to lie. It's a cold and it's a broken. Hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Terlalu jauh. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah kesaksian pujian ini menguatkan kita semua bahwa dalam situasi apapun, haleluya yang selalu ada dalam mulut kita. Itu yang bisa kita supaya kita sama-sama saling dikuatkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi? Iya, saya percaya satu kesaksian yang terbesar, kalau dengan situasi yang sampai hari ini terus ada, kita masih hidup, kita masih tetap sehat, itu mujizat yang luar biasa. Dan saya yakin semua kita punya kesaksian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Lilis, dalam Tuhannya yang nanti akan disampaikan. Ini mendapatkannya. Mari sama-sama sekali lagi, keluarga umat pertolongan dalam pasti penyembahan di rumah kita masing-masing. Dan menguatkan kita, mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan.
Saya persilakan Pendeta Lilis untuk mau kita dalam doa. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami meminta Tuhan, ketenangan yang daripadamu untuk menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dan pendengaran kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengubah pemikiran dan sikap hati kami yang mungkin selama ini Bapa masih belum seturut dengan kehendak-Mu. Kami minta urapan daripada Roh Kudus-Mu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Amin. Shalom semua. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di tengah-tengah suasana yang mana saudara-saudara kita juga sedang bersuka cita ya, merayakan hari kemenangan, hari Lebaran. Saya pikir tadi Bapak Ibu di rumah lagi siapin opor ayam, ketupat gitu ya. Biar habis ibadah langsung makan ketupat juga. Tapi kita percaya berkatan daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan selalu melingkupi kita semua. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah sekalian untuk kita sama-sama merefleksikan satu bagian kebenaran firman Tuhan masih berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Kita sama-sama merefleksikan respon kita sebagai anak-anak Tuhan, respon kita sebagai orang-orang percaya yang menerima kasih karunia dan bahkan menyaksikan di dalam janji Tuhan bahwa Ia telah naik dan menyiapkan yang terbaik bagi kita semua. Nah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari satu bagian yang telah saya persiapkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 47.
Saya rindu bagian firman Tuhan ini menjadi refleksi kita bersama di dalam kita menerima dan bersukacita atas kenaikan Kristus ke surga. Nah, Bapak Ibu, begitu saya mencoba untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini, membaca kebenaran firman Tuhan ini sejak 1 minggu yang lalu. Betapa firman Tuhan ini secara pribadi menggugah hati saya dan pastinya kita semua jemaat Tuhan untuk lebih lagi kita bersama-sama membangun persekutuan di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh jemaat dalam kisah para rasul bersama dengan para murid pada saat Kristus naik ke surga, mereka tidak hanya tinggal diam, tetapi mereka masuk kepada penyembahan, masuk kepada tatanan ataupun cara hidup sebagaimana jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam Kisah Rasul pasal 41 sampai dengan ayat 47, saya tidak akan bacakan buat kita semua, tapi saya akan membacakan satu bagian penting di dalam pasal ayat 46, dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya dalam pasal yang kedua, ini merupakan perjalanan para murid bersama dengan orang-orang yang mengikuti para murid waktu itu untuk menyaksikan kenaikan Kristus ke surga. Ada yang menarik pada saat mereka, jemaat Tuhan, bahkan para murid, melihat Kristuslah naik ke surga. Petrus lantas membawa jemaat yang banyak ini suatu tempat, dan di saat itu juga Petrus memberikan khotbah bagi orang banyak ini, memberikan pengertian dan pandangan mengapa Kristus harus naik, dan sebenarnya siapakah Kristus itu yang naik ke atas surga, dan apa yang menjadi respon bagi orang-orang, bagi jemaat yang mengikuti Kristus saat itu. Pada saat Rasul Petrus memberikan khotbah, memberikan satu pandangan kepada orang-orang banyak yang mengikuti mereka untuk melihat dan mendengar kesaksian tentang Kristus. Dalam ayat yang ke-37, Bapak Ibu boleh menaik ke atas, masih dalam pasal 2 ayat 37. Dikatakan banyak orang itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka ini adalah orang-orang banyak yang datang duduk diam untuk mendengarkan khotbah daripada Petrus. Dikatakan bahwa hati mereka sangat terharu. Kata terharu di sini merupakan wujud dari pengertian bahwa hati mereka di sini sedang digelisahkan. Hati mereka di sini sedang diobrak-abrik ketika mereka mendengar perkataan Petrus mengenai siapakah tentang Yesus itu. Sehingga muncul pada saat itu kepada jemaat yang mendengarkan banyak orang. Mereka menjadi gelisah. Gelisah bukan karena takut, tetapi di sini ada sesuatu yang menghantam hati mereka dan pemikiran mereka. Sehingga mereka seolah-olah mengerti dan mereka seolah-olah memahami apa yang disampaikan oleh Petrus melalui kebenaran tentang Kristus. Sehingga ketika mereka telah mendengarkan, hati mereka digoncangkan, hati mereka gelisah, dan bertanya kepada Petrus, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Kata mereka. Ada sesuatu
yang sedang bergejolak dari hati mereka. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus tidak sia-sia berlalu begitu saja. Tetapi mereka begitu cepat meresponi firman Tuhan, begitu cepat menyimak dan mencoba memahami perkataan daripada Rasul Petrus. Sehingga muncul kalimat pertanyaan ini kepada mereka para murid. Untuk itu Bapak Ibu, saya memberikan tema kita pada saat pagi hari ini adalah cara hidup jemaat pertama meresponi kenaikan Tuhan. Cara hidup jemaat pertama meresponi kenaikan Tuhan. Merefleksikan kenaikan Kristus ke surga. Ada 3 hal di sini yang mau saya bagikan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hal pertama, dari cara hidup jemaat yang mengikut Kristus, yang menjadi pembelajaran bagi kita semua adalah dalam ayatnya yang ke-37 ini. Mereka kembali meminta pada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan. Setelah mereka mendengar, setelah mereka melihat, mereka tidak hanya menyia-nyiakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka mendengar saat itu. Tetapi mereka meresponi sehingga mereka bertanya dengan sungguh-sungguh. Ketika hati mereka gelisah, itu berarti ada kesungguhan dari hati mereka ingin tahu, berusaha mencari tahu apa yang diingini oleh Kristus sendiri melalui para murid yang berbicara, yaitu Rasul Petrus. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus datang, kita harus mencari Tuhan dengan sikap hati yang benar dan sikap hati yang tulus. Jika tidak ada ketulusan hati kita di dalam kita mencari dan bahkan mau datang kepada Tuhan, sekalipun kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan, pasti firman Tuhan akan selalu tertolak begitu saja. Tetapi ketika kita meresponi dengan benar apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti jemaat yang pertama. Kita akan digelisahkan karena kita tahu ada sesuatu yang sedang dibereskan dari diri kita, dari hati kita melalui kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga di sini di saat hati kita digelisahkan, hati kita telah tertegur oleh firman Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami kerjakan sebagai respon kita ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan, ketika kita mendengar dan tahu bahwa Kristus telah naik ke surga, itu bukan menjadi hal yang sia-sia bagi kita orang percaya. Jadi hal pertama, kita harus mempunyai sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus pada saat kita datang dan pada saat kita mencari Tuhan. Bagian yang kedua, yang kita pelajari dari cara hidup jemaat yang pertama. Kita harus setia di dalam membangun persekutuan kita dan membangun iman kita bersama. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-42, dikatakan demikian, dari ayat 41 saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima, saya garis bawahi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diminta kembali untuk setia di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Kita dipanggil kembali untuk setia di dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa di sini dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran, dan ada dikatakan mereka selalu berkumpul. Kata selalu di sini berarti itu tidak hanya hari ini saja terjadi.
Tetapi tiap-tiap hari mereka berkumpul, entahkah di rumah, ataupun mereka dalam membangun persekutuan jemaat yang besar. Mereka di sini ada satu kerinduan. Di sini hati mereka begitu haus. Di sini mereka dilanda rasa lapar yang sangat besar untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang rindu dan haus untuk mencari kebenaran firman Tuhan, itu dibutuhkan dalam kesetiaan kita mengiringi Tuhan. Jikalau kita tidaklah menjadi setia, apalagi di dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak akan sama dengan apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-42. Kita mungkin tidak bertekun di dalam mencari isi hati Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau hari ini. Kita mungkin juga tidak tekun di dalam waktu-waktu kita untuk berbicara kepada Tuhan, di dalam waktu-waktu kita untuk membangun mezbah penyembahan kita dengan Tuhan. Jikalau kesetiaan tidak ada dalam kita. Amsal mengatakan demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Apalagi zaman-zaman kita sekarang saat ini, Bapak Ibu. Kita semua diperhadapkan dengan hal-hal yang menuntut kesetiaan kita lebih daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita kembali merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana jemaat pertama yang mana mereka menyaksikan, mereka mendengar tentang Kristus itu sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengalami pertobatan yang besar. Mereka datang karena mereka tahu hati mereka ini sebenarnya sedang digelisahkan untuk mencari tahu tentang kebenaran itu. Dan yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka setia di dalam membangun pengajaran, di dalam membangun persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang dapat mengelak kalau saat-saat ini mungkin kita diperhadapkan dalam situasi yang terkadang membuat kita tidak setia. Kita kadang bolong-bolong dalam berdoa. Kita kadang juga lupa dalam meresponi, membaca firman Tuhan. Itu pun juga yang terkadang saya alami. Dan ini menjadi bentuk yang harus membuat kita berkaca pada diri kita sendiri. Apakah kita hidup sebagai jemaat-jemaat juga yang mengasihi Tuhan sebagai jemaat yang pertama? Dengan hati yang haus dan rindu, kita setia dalam membangun persekutuan. Atau kita justru dikalahkan oleh keadaan-keadaan, oleh waktu-waktu yang membuat kesetiaan kita luntur di hadapan Tuhan. Sehingga kita kurang di dalam membangun pengajaran-pengajaran kita, mendengarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ataupun di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang menjadi refleksi kita bersama, yaitu jemaat, yaitu memiliki sikap murah hati. Dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa maksud dari ayat ini, Bapak Ibu? Mereka membangun, memperhatikan, mereka menolong, mereka tidak pelit, mereka begitu cepat dalam meresponi keadaan saudaranya satu dengan yang lain. Mereka begitu sigap pada saat mendengar ketika ada saudaranya mungkin dalam keadaan susah. Kemurahan hati itu timbul daripada sikap hati yang baik, sikap hati yang benar. Bukan berarti kita di sini menjual apa yang kita punya terus kita bagi-bagikan sehingga kita jatuh miskin, tidak, bukan begitu Bapak Ibu.
Tetapi apa yang dapat kita berikan untuk memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita yang berkekurangan, mari kita berikan selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi kita diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengelola harta yang kita miliki menjadi berkat juga bagi orang lain. Saya bersyukur bahwa kita dari Given melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam bagian kita kemarin. Kita telah melakukan berbagi sedikit. Mungkin itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mungkin jemaat berpikir bahwa, aduh saya ada kurang ini. Tetapi ketika kita melakukan ini, Bapak Ibu, mereka pasti begitu terharu dan bahkan mengingat bahwa ternyata, oh, gereja masih mengingat dan berdoa bagi saya. Gereja ada tampil untuk menjangkau, mengasihi, dan bahkan untuk merangkul mereka semua. Apalagi jemaat kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Tetapi puji Tuhan jikalau jemaat Given masih mengasihi orang tua dan tinggal bersama dengan orang tua. Kalau kita datang ke panti jompo, mengapa ada orang-orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka di sana? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap murah hati inilah juga yang menjadi bagian dalam pelayanan jemaat pertama pada saat waktu itu. Mereka tidak memberi karena mereka lebih, tidak. Tetapi apa? Seperti janda yang memberikan persembahan dari apa yang dia miliki. Dia memberikan semua yang menjadi milik kepunyaannya. Padahal dia tahu dia berkekurangan. Ketiga hal ini Bapak Ibu, seperti jemaat pertama, mungkin mudah untuk kita ucapkan. Saya pribadi mungkin secara gampang ngomong ini. Tetapi ketika waktunya, pada saat kita, timingnya kita diminta untuk action melakukannya, mungkin kita susah. Atau mungkin kita diperhadapkan pada keadaan yang membuat kita merasa, aduh, jangan hari ini deh, atau aduh ini bukan bagiannya saya nih, aduh ini nggak mungkin nih, aduh nanti aduh, dan akhirnya kita sendiri dipagari oleh sikap kita, oleh waktu yang membuat kita sendiri terbatas. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang begitu banyak yang keluar dari hati kita, membuat pelayanan kita di sini, membuat persekutuan kita dengan Tuhan, membuat persekutuan kita dengan jemaat yang lainnya menjadi terhalau. Saat kita diminta untuk setia dalam membangun pengajaran dan bertekun dalam doa, bukankah ada juga hal-hal yang membuat kita meninggalkan atau tidak melakukan hal ini? Bukankah ketika kita juga dapat sebenarnya untuk bermurah hati, menolong, mendoakan, membantu, mengasihi yang lainnya, tetapi kita juga masih saja bisa untuk menolak ataupun mengelak hal tersebut. Mari Bapak Ibu, saya rindu untuk kita semua belajar dari cara hidup jemaat pertama yang mana telah kita dengar, kita baca saat ini, Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, membuat saya secara pribadi untuk bangun dari hal-hal yang biasa, tetapi terus melakukan apa yang kita bisa yang telah Tuhan percayakan. Menyikapi bagaimana cara hidup jemaat pertama dalam mengikut dan menjadi murid Kristus. Bukankah di saat mereka melakukannya dengan sikap hati yang benar, mereka setia dan saling memperhatikan dan juga saling memberi. Kehadiran mereka disukai banyak orang dan dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47 yang terakhir Bapak Ibu saya akan bacakan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Semua dimulai dari sikap hati kita. Semua dimulai dengan tindakan kita. Ketika kita melakukannya dengan ketulusan hati, ketika kita melakukannya karena kita rindu, ketika kita melakukannya karena kita tulus dan kita tahu apa yang Tuhan bicarakan kepada kita untuk kita kerjakan hari ini, kita lihat. Mereka tidak melakukan banyak hal, tetapi Tuhan dengan dahsyatnya menambahkan jumlah mereka, bahkan kehadiran mereka disukai oleh banyak orang. Bukankah kita juga senang kalau kita datang, lalu banyak orang menyukai keberadaan kita datang? Kenapa? Karena kita selalu dinantikan mereka. Karena mereka melihat ada poin yang baik dari kita yang keluar bagi mereka. Entahkah itu sikap bicara kita, entahkah itu perkataan kita, ataupun tindakan kita, sehingga membuat orang lain nyaman di sekitar kita. Mari gereja Tuhan, mari jemaat Tuhan, dan mari pelayan Tuhan. Sudahkah kita semua benar-benar telah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh jemaat pertama pada saat mereka meresponi kenaikan Kristus ke surga, pada saat mereka meresponi kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar? Ataukah kita hanya tinggal mendengar saja, tetapi sebenarnya hati kita tidak digelisahkan untuk berubah dan melakukan yang baik, yang benar? Kiranya Roh Kudus terus memperbaharui kita untuk hidup terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana jemaat pertama yang dikasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati firman-Mu, Tuhan, untuk kami boleh melakukan seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga kehadiran kami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Given, benar-benar menyukakan hati jemaat-Mu, menyukakan hati orang-orang yang kami jumpai. Sehingga keberadaan kami, bahkan Engkau yang ada di tengah-tengah kami, boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Iya, terima kasih Bu Pendeta Lilis untuk kebenaran firman Tuhannya. Saya tidak tahu dengan yang lain, tapi sebagai bagian dari tim pelayanan gereja Given, saya juga terkoreksi dengan kebenaran firman Tuhan bahwa yang Tuhan lihat dalam pelayanan kita adalah hati kita yang tulus, kesetiaan kita terhadap komitmen kita, dan lakukan bagiannya kita. Nanti Tuhan yang menyelesaikan dengan cara Tuhan. Baik para diaken, para tim musik, tim multimedia, aktivis semuanya, mari kita bergandengan tangan sehingga kerinduan yang ada di Kisah Rasul 2 ini kita aminkan untuk Given. Siapa tahu lewat pelayanan kita sekecil apapun, lewat pelayanan kita Tuhan perhitungkan dan nanti Tuhan yang akan tambahkan dengan caranya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk setiap kita, ibadah ini adalah ibadah resmi, dan sekali lagi tetap saya mewakili Ibu Pendeta, Ibu Diaken Melani untuk mari kita akan tetap memberikan persembahan kita sepanjang minggu depan sambil kita akan mempersiapkan nantinya untuk persiapan kita bersama keluarga mau mengangkat pujian Allah sumber kuat.
kesediaan Ibu Diaken Melani untuk membawa kita dalam doa persembahan. Ibu Diaken Melani. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan luar biasa sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah itu tidak hanya secara teori dalam hidup kami, tapi boleh kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Hari ini kami berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang akan kami berikan. Berapapun persembahan yang kami berikan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk teman-teman yang belum sempat memberi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Diaken Melani. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa Bapa kami. Dan doa ini sekaligus doa berkat ya akan dipimpin oleh kita punya Pak Gembala, Pak Pendeta Hizkia. Tetap kita mengucap syukur karena melalui Pak Gembala juga Ibu Pendeta Lilis dan Ibu Diaken Melani, kita boleh berbagi dengan keluarga, anggota jemaat kita di minggu kemarin. Kita bersyukur supaya Tuhan memberkati kita di minggu-minggu ke depannya. Sebelum doa syafaat dan mengakhiri ibadah ini, sekali lagi kita mau mengangkat pujian melalui keluarga Om Armstrong. Kita angkat pujian Taman Sekarang. Saya persilakan Om Armstrong. Saya persilakan Pak Pendeta Hizkia untuk membawa kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami di ibadah online GKB Given Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, yang menguatkan kami, menegur kami, membawa kami untuk mengetahui bahwa karya kebangkitan dan kenaikan-Mu adalah berdampak kepada keselamatan yang sempurna buat kami, dan kami harus serius untuk meresponi itu semua. Dan biarlah firman ini menguatkan kami semua Tuhan. Pada siang hari ini juga hamba berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kau jaga pelihara mereka, berkati kehidupan mereka, jaga dan bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka gumuli, Engkau jadi jawaban dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat yang tidak ikut dalam join online ibadah ini Tuhan, mereka
dimanapun mereka berada, Engkau campur tangan, Engkau jaga pelihara mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami semua menghadapi situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, Tuhan. Biarlah kami tetap Engkau pelihara dengan anugerah keselamatan daripada-Mu. Engkau jaga kami satu persatu, Tuhan. Tutup bungkus rumah kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, buat para majelis atau diaken yang bekerja dengan keras untuk tetap berkomitmen dalam melayani di gereja-Mu, GKB Given. Engkau berkati juga, Tuhan. Kami berdoa untuk semua mereka satu persatu, usaha mereka Engkau jaga selalu, berikan mereka semangat, kegairah untuk melayani, karena Tuhan, pelayanan ini bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, tapi untuk selama-lamanya. Selama hidup kami telah berkomitmen kepadamu, kami juga akan melayani Engkau selama hidup kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat hamba-Mu Pendeta Lilis yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai, Engkau tambahkan lagi hikmat, pengetahuan, urapan Roh Kudus dalam pelayanannya, supaya semakin hari dia semakin dahsyat Engkau pakai, dan dimanapun dia berada, biarlah menjadi saksi. Jaga dan pelihara keluarga besarnya, Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pendeta Lydia, Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau pakai makin hari makin dahsyat. Keluarganya di Sulawesi Barat, Tuhan, Kau jaga pelihara, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau melalui, Tuhan, wabah COVID-19 ini, Tuhan. Biar Tuhan, kami ada kembali kebebasan untuk berbakti. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan, Tuhan, kedisiplinan buat bangsa ini, Tuhan, untuk mulai disiplin dalam hidup, supaya Tuhan, sama-sama kami bersatu padu dengan pemerintah, dengan warga masyarakat, bersatu padu untuk memerangi wabah ini. Dan hamba berdoa untuk para cendekiawan, para ilmuwan medis, Tuhan, yang sedang berusaha mendapatkan obat, vaksin, Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, urapi terus, urapan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa mendapatkan vaksin dari COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa juga untuk obat-obat yang sudah ada, Tuhan. Kami berdoa juga untuk rumah-rumah sakit, para petugas medis, para perawat, para dokter yang bekerja dengan keras, Tuhan. Engkau jaga pelihara mereka, Engkau bungkus mereka, jaga kesehatan mereka, Tuhan, supaya mereka bisa menolong orang-orang terpapar akan virus ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk kami semua, Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, biar selalu bersatu dalam doa-doa kami, agar Engkau dengan murah hati memberikan belas kasihan-Mu untuk melalui wabah ini dari muka bumi ini, supaya negara-negara bisa ada kebebasan, dan mereka tahu ada Tuhan yang pencipta langit bumi ini, yang harus mereka sembah dan mereka cintai dan mereka responi. Begitu juga kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintah Republik Indonesia, Tuhan. Kau campur tangan dari presiden, wakil presiden, sampai para menteri, anggota DPR, MPR, para gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat camat, RT, RW, Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan untuk sama-sama mengatasi wabah ini, Tuhan. Berikan hikmat, Tuhan, supaya pemerintah di negara Republik Indonesia dapat bekerja dengan baik, optimal, untuk mengatasi krisis ini, Tuhan. Krisis yang sudah berdampak pada krisis ekonomi, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, agar mereka mengatasi semua ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga saat ini, Tuhan, untuk keamanan negara ini, situasi politik, Tuhan, yang banyak orang-orang mempergunakan kesempatan untuk menyerang pemerintah kami, Tuhan. Tuhan, kami halau di dalam nama Yesus. Kau jaga pemerintah sah kami, Tuhan, supaya Tuhan mereka bisa memerintah dengan adil dan bijaksana, Tuhan. Dan mereka semua, Engkau, Tuhan, ubah pola pikir orang-orang yang tidak menyenangi pemerintah kami, Tuhan, supaya mereka tahu pemerintah yang sah ini telah bekerja dengan baik. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk para sinode-sinode yang ada di Indonesia, supaya Tuhan tetap bersatu padu, Tuhan, untuk bersama-sama berdoa kepadamu, untuk sama-sama berseru kepadamu, untuk supaya ada kekuatan buat kami, supaya tetap ketika Engkau datang, Engkau mendapatkan iman di bumi ini masih ada, Tuhan. Itulah kerinduan kami. Ibadah-ibadah online dimanapun yang sedang berjalan, kami berdoa supaya bisa memberkati banyak orang, Tuhan. Hamba berdoa juga, Tuhan, untuk
Sinode GKBI Tuhan, Engkau campur tangan supaya boleh berkembang. Engkau taruh orang-orang yang tepat di sana Tuhan, yang bisa mengembangkan sinode ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendiri gereja GKBI Given, Tayo Opi Wihanto dan keluarga di Bali. Engkau jaga pelihara mereka Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, dimanapun dia melayani Engkau pakai dengan dahsyat. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk rencana program gereja, walaupun dalam keadaan yang terbatas ini, biar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk para tim multimedia yang telah bekerja keras untuk terjadinya ibadah online. Engkau berkati Tuhan satu-satu, Erik, Yosua, Stella, Revi, Tuhan, dan semua yang terlibat Tuhan. Dan Bu Lulu juga Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat orang-orang yang sedang dalam kesusahan, para janda, yatim piatu, Engkau campur tangan, berkati mereka supaya mereka bisa ada berkat dari para donatur-donatur yang ada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau wariskan dan Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan, jemaat, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, ibadah online telah selesai. Pulanglah dan beraktivitas di rumah masing-masing tuh, dan lakukan yang baik dan benar di depan hadirat Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, usahamu mulai hari ini, besok, bahkan sampai dia datang kali kedua, mengajak kita semua memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lulu. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mungkin ada hal yang harus dibicarakan, mari kita bersaat teduh sejenak, berterima kasih karena ibadah boleh selesai. Amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk tim multimedia, untuk hostnya, Erik, Stella, Bung Revi, juga Diaken Erik, sudah memudahkan, Joshua, sudah memudahkan untuk semua urusan, semua kegiatan hari ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Diaken Melani, boleh menyelesaikan sembako untuk berbagi kepada yang membutuhkan, dalam hal ini anggota jemaat. Juga untuk Pak Pendeta Hizkia, juga Ibu Pendeta Lilis sudah membantu. Selanjutnya tetap kita berdoa supaya ada berikutnya, mungkin kita bisa lagi berbagi. Mohon maaf, saya tadi sudah, kemarin tuh ada sempat WA dengan Ibu Siska, juga Denny, dengan ada beberapa, memang mereka masih ada kendala untuk belum bisa bersama. Pasti mungkin Ibu Diaken Christine lebih tahu, tapi mereka berjanji untuk di minggu-minggu depan mereka berusaha Pak untuk bisa bergabung. Amin. Itu aja kita informasi. Mungkin ada dari para diaken yang lain yang mau menyampaikan. Apa kabar Bu Welma, penasehat? Bu Welma pasti. Sudah lama kita rindu untuk bertemu. Untung dari tadi saya lihat kenapa dibikin videonya off begini nih, jadi nggak kelihatan. Kak Welma, mikrofonnya di unmute dulu. Mikrofonnya. Nah, di-unmute dulu, saya udah unmute. Oke. Terima kasih. Begitu, ada Ibu di rumah rame-rame, jadi saya harus kasih mati. Oh. Salam buat semua di rumah kalau gitu. Iya, makasih, Pak. Bagaimana kabar di sana? PSBB juga? Zona merah Kupang, Pak, sekarang. Oh, full. Zona merah ya? Waduh. Jadi kami di rumah saja dengan keluarga ke ibadah. Iya, puji Tuhan. Di Cibubur gimana, Rik? Zona merah, Bun?